Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Familia yang berbahagia, kembali lagi bersama channelnya Heti dan Sukirno Familia. Hari ini weekend, sebagaimana biasa kita city trip saja. Ya, beda jalur dengan anak-anak ya. Untuk ya jalan-jalan biasa bersama ibu gitu. Ya hari ini ingin cerita-cerita ringan aja. Ayah sih tertarik sama satu agenda kegiatan ibu di awal pekan ini, yaitu tentang kuliah Sirah Nabawiyah. Ya ayah ingin ibu sampaikan juga kepada kita sekalian oleh-oleh bahasan apa yang mungkin bisa diceritakan kepada kita, yang barangkali bisa kita ketahui dan bahkan bisa menginformasi dari kisah-kisah sirah yang dibahas di kuliahnya ibu. Gimana bu? Boleh. Hari kemarin agendanya apa tuh? Boleh juga tuh di-share kepada kita sekalian. Hari kemarin itu tentang Sirah Talk ya. Jadi kuliah Sirah ibu itu ada dua bagian. Bagian pertama tentang Khalifatul Rasulillah. Bagian yang kedua tentang pendalaman materi. Jadi ada bagian di mana kita mereview kembali buku yang sudah kita baca dan materi yang sudah kita dapatkan di tahun yang lalu, di tahun pertama perkuliahan kita. Jadi didalami kembali melalui pembahasan per babnya dibahas. Kemudian dari tiap bab itu ada beberapa chapter berupa pertanyaan-pertanyaan pendalaman seperti itu. Nah kemarin itu sudah pendalaman yang ke-6. Jadi Sirah Talk yang ke-6 ya. Tentang buku yang sudah kita baca dan materi yang kita dapatkan. Kemarin itu topiknya adalah permulaan wahyu, nuzul dan maknanya. Seperti Nuzul itu. Ya, Nuzul ya? itu asbabnya, ya. Gimana tuh? Pada pembahasan nuzul wahyu yang pertama dibahas tentang bagaimana kita mencoba menganalisa fakta-fakta sejarah sebelum diangkatnya Rasulullah sebagai Rasul, atau fakta-fakta sejarah sebelum sampainya wahyu pertama pada Rasulullah. Ternyata fakta sejarah menuliskan bahwa pada saat sebelum wahyu pertama itu diterima oleh Rasulullah di Gua Hiro, ada sebuah aktivitas yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi aktivitas ini tidak setiap hari, setiap saat, setiap bulan dilakukan oleh Rasulullah, tetapi Rasulullah memilih bulan Ramadan untuk melakukan aktivitas tahanus namanya ya. Apa itu tahanus? Tahanus apa itu bu? Tahanus itu adalah sebuah aktivitas secara fisik dan spiritual. Secara fisik menghindari dari hiruk pikuk kegiatan masyarakat pada waktu itu. Jadi Rasulullah secara fisik menarik diri, mengisolasikan dirinya. Bukan mengisolasi mengalinasi ya. Mengalinasi itu menarik diri ya. Menarik diri ke sebuah tempat, yang tempat itu adalah Gua Hiro. Jadi secara fisik Rasulullah itu tidak lagi bercampur baur dengan masyarakat Quraisy pada saat itu di Mekah. Beliau pergi ke Gua Hiro yang jaraknya 4-5 km dari Mekah. Kemudian sendiri, dalam kondisi yang sendiri, tidak berteman dengan siapapun di Gua Hiro itu. Dan dalam aktivitas mental spiritual dalam kondisi bertafakur, berpikir. Jadi dalam suasana yang kontemplatif, memaknai, memikirkan, merekonstruksi aneka aktivitas masyarakat jahiliyah yang beliau hadapi.
Kemudian Rasulullah juga mencoba mengevaluasi dan mencari jawaban-jawaban atas persoalan-persoalan besar pada saat itu. Jadi tahanus itu seperti itu. Jadi Rasulullah menarik diri, kemudian bertafakur. Jadi aktivitas utama di dalam Gua Hiro itu adalah bertafakur dalam suasana yang sangat kontemplatif gitu. Luar biasa ya. Masya Allah. Yaitu berarti juga dalam situasi di mana Rasul mencoba mentransenden dari fenomena, dari situasi, dari kondisi masyarakat yang hari-harinya berinteraksi gitu ya, selalu berinteraksi, tapi mencoba untuk mentransenden dirinya ya, melihat dari kejauhan, dari atas objek atau fenomena masyarakat ya Ibu. Iya betul ya. Jadi Rasulullah itu seperti melakukan aktivitas out of the box. Jadi melihat sesuatu itu dia dari menarik luar diri, menjaga jarak, lalu mengevaluasi seperti itu. Itu kan sebuah aktivitas yang luar biasa menurut Ibu. Karena di masa kini jarang sekali orang melakukan itu. Jadi orang ketika dia berpikir tentang satu hal, dia tidak pernah menarik dirinya, kemudian berkontemplasi begitu ya. Padahal itu dilakukan oleh Rasulullah begitu. Sebelum wahyu pertama diterimanya begitu ya. Jadi wahyu pertama datang pada saat Rasulullah dalam kondisi yang secara fisik dia tidak bercampur dengan manusia lainnya. Kemudian secara mental spiritual dalam kondisi berkesadaran penuh. Sehingga ketika malaikat Jibril itu kemudian datang untuk menyampaikan wahyu pertamanya, kondisi mental spiritual Rasulullah itu dalam kondisi yang on, dalam kondisi yang berkesadaran penuh, karena dalam situasi yang bertafakur, berpikir begitu, kemudian dalam kondisi yang mencari jawaban begitu atas permasalahan-permasalahan besar pada masyarakat jahiliyah pada saat itu begitu. Jadi Masya Allah tabarakallah, ini adalah hal yang luar biasa yang Allah persiapkan pada diri Rasulullah, sehingga Allah ilhamkan padanya, pada beliau begitu, pada beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan aktivitas tahanus. Karena bisa dibayangkan ketika kita sebagai manusia begitu ya, akan mendapatkan sebuah peristiwa yang maha dahsyat, peristiwa yang luar biasa itu. Bagaimana seorang manusia kemudian didatangi oleh malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu. Kalaulah manusia itu tidak dalam kondisi yang siap secara fisik dan siap secara mental spiritual, tentu itu tidak terbayangkan. Karena itu adalah peristiwa gaib yang sangat luar biasa begitu. Sehingga di dalam Gua Hiro itu Rasulullah dalam kondisi yang sendiri menarik diri dari manusia-manusia lainnya, kemudian secara spiritual dalam kesadaran penuh, dalam evaluasi diri dan berfikirnya, maka datanglah peristiwa dahsyat itu. Sehingga apa yang datang padanya dapat didengar secara jernih, secara clear. Karena Rasulullah itu dalam kondisi sedang sendiri dan dalam kondisi yang berkesadaran penuh. Itu Masya Allah sebuah persiapan dari Allah. Hakikatnya itu kan dari Allah. Allah mengilhamkan pada diri Rasulullah, sehingga Rasulullah melakukan tahanus di bulan Ramadan pada usianya yang ke-40. Wahyu itu kemudian datang sebagai jawaban atas kegelisahan Rasulullah yang tidak pernah memiliki batas zona nyaman dalam dirinya. Padahal kalau sebagai manusia yang jika tidak diilhamkan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu manusia dengan kedudukan seperti Rasulullah
dengan kedudukan peran dan status sosialnya yang cukup akseptabilitasnya tinggi di masyarakat pada saat itu. Rasulullah itu akseptabilitasnya itu sungguh tinggi ya. Ya karena sudah digelari Al-Amin. Al-Amin dan semasa kecil sampai remaja Rasulullah itu terlibat berperan aktif dalam problem-problem masyarakatnya, seperti Rasulullah terlibat dalam perang Fijar, terlibat dalam aliansi Hilful Fudul. Kemudian yang paling tinggi adalah bagaimana kita melihat akseptabilitas Rasulullah ketika peletakan Hajar Aswad, di mana semua pemuka Quraisy yang saat itu bersih tegang, bersiap-siap akan perang, bayangkan. Kemudian pertikaian itu diredam oleh sosok Rasulullah yang kalaulah akseptabilitasnya itu tidak tinggi, sangat tidak mungkin untuk meredam pertikaian para pembesar Quraisy saat itu. Yang akhirnya bisa menjadi mediator sekaligus fasilitator. Betul, ya dalam hal itu yang luar biasa. Kan kalau dilihat dari hal itu sebetulnya Rasulullah sudah punya segala hal. Dia berperan secara aktif di masyarakat, akseptabilitasnya bagus begitu kan ya. Akseptabilitasnya sangat tinggi begitu, sehingga Rasulullah tuh sebetulnya sudah berada pada zona yang nyaman. Kalaulah tidak ada kalau sebagai manusia biasa seperti itu. Tetapi lagi-lagi Rasulullah adalah manusia yang Allah telah persiapkan sejak awal. Itu pelajaran dari Tahanus. Masya Allah, ya luar biasa ya. Jadi Tahanus upaya kontemplatif transenden mencari solusi dari situasi, dari kondisi masyarakat yang ada. Mungkin kalau ditarik kepada kita sebagai pribadi manusia biasa ini, melihat situasi dan upaya menarik diri lebih banyak kepada escape-nya. Iya betul. Melarikan diri dari menjaga jarak, lari dari situasi sosial, problem sosial. Betul. Gitu. Karena sudah berkecamuknya berbagai macam persoalan sosial yang mungkin atau carut-marut sosial itu yang kita tidak bisa memberikan solusi apa-apa. Barangkali kita juga menjadi bagian dari persoalan kecarut-marutan secara sosial itu barangkali. Iya betul. Masya Allah. Betapa tinggi nuzul dari peristiwa sebelum wahyu pertama itu mendatangi Rasulullah di Gua Hiro melalui malaikat Jibril. Jadi Tahanus itu merupakan dapat dibilang Tahanus itu merupakan momen ideal begitu yang Allah ilhamkan kepada Rasulullah, sehingga Rasulullah secara jernih, secara clear menghadapi situasi di mana malaikat Jibril menyampaikan wahyu pertama di Gua Hiro itu. Iya. Kalaulah tidak dalam kondisi yang bertahanus, dia bersendiri menjauhkan diri dari hiruk pikuk, mungkin peristiwa itu akan bias begitu. Tetapi karena ini ada dalam situasi mental spiritual yang berkesadaran penuh dan dengan fisik yang sunyi sendiri begitu, sehingga sangat jernih. Ya itu mungkin dalam istilah psikologi ada alinasi dan isolasi ya Bu ya. Jadi yang Rasulullah lakukan itu ya mungkin menurut bahasa kacamata awam kita dengan definisi psikologi itu. Walaupun definisi psikologi itu juga terlalu dangkal untuk menggambarkan situasi Tahanus sebenarnya terjadi begitu ya. Situasi Tahanus dan tafakur. Ya, atau boleh upaya sederhana kita sebagai manusia untuk memahami situasi yang luar biasa itu. Rasanya gitu. Belum mewakili Belum mewakili. Kalau dari istilah psikologi itu. Ada istilah alinasi dan isolasi gitu. Iya, tapi itu belum mewakili. Kebanyakan kita pribadi yang seperti yang tadi Ayah bilang bahwa kita escape kadang-kadang dari realitas sosial itu adalah isolasi. Beda dengan alinasi yang sebenarnya dalam upaya menjaga jarak, terus kemudian mengamati dari jauh, ada upaya out of the box thinkingnya, mencari solusi gitu ya, kontemplasi dan mentransenden
bukan hanya secara fisik, tetapi betul. juga secara pemikiran, secara spiritual gitu ya. Jadi istilah yang paling tepat ya tetap tahanus. Ya. Tahanus, dan dalam aktivitas dalam tahanus itu maka aktivitas utamanya adalah bertafakur. Di mana suasana kontemplatif, kemudian memaknai, menjiwai, berpikir, mengevaluasi, mereorientasi pemikiran. Itu luar biasa. Ya, jadi sahabat Familia yang berbahagia, yuk kita sama-sama cari istilah yang memang sesuai dengan yang digunakan oleh Rasulullah, bukan pada definisi-definisi yang akibatnya bisa jadi mendegradasi dari situasi yang terjadi begitu. Iya, hati-hati menggunakan istilah ya. Iya. Oke, sahabat Familia, jadi itu barangkali hal yang bisa disampaikan oleh-olehnya dari kuliah Sirohnya Ibu pekan ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat informasi, mudah-mudahan bisa men-trigger kita untuk cari informasi lebih banyak. Kita sudahi ya. Nanti akan setelah kita sarapan ya, kita akan lanjut chapter kedua, chapter berikutnya, karena masih ada beberapa pertanyaan yang belum kita bahas. Ya, kita sudahi dulu chapter ini. Kita ketemu di next chapter. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.